Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kita boleh menikmati satu hari baru lagi yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita percaya kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus senantiasa mengikuti kita. Waktu kita mau memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat kemurahan dan kebajikan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan, dan juga cita melimpah. Engkau jadikan bagi kami. Dan kami menikmati sepanjang hari ini di dalam penyertaan tangan kuasa. Waktu kami bersyukur buat semua yang terbaik yang kau sediakan bagi kami. Suatu pagi hari ini kami mau memulai segala sesuatu dengan kami menyembahmu, memuji, bersyukur padamu. Sebab engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat memujimu, kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, satu menyembah. Saat menyembahmu, rohmu bekerja. Saat memujimu, kau bertata di atas pujian. Tuhan ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Saat menyembah, kau bekerja. Saat memujimu, kau bertata di atas pujian. Tuhan angkat hatiku, sepanjang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat
Memandang kekudusanmu, saya ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah pujimu, rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kehadiran Tuhan, rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa, kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab itu kami memujimu, meninggikan namamu, Yesus. Nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Nama yang ajaib dan luar biasa. Nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang olehnya kami menerima keselamatan kekal. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Haleluya.
Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Hanya padamu, hanya kepadamu hatiku percaya. Sebab kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Ya Allah yang hidup. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Allah. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup. Buat pengampunan yang Kau berikan dalam hidup. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Yang menebus dan menyelamatkan kami. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah-Mu yang mahal. Kami bersyukur. Sebab itu biarlah kami hidup menyenangkan-Mu. Menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru. Yang terus dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih. Terima kasih. Yesus Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih.
Yesus, darahmu tercurah menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Engkau layakkan kami menjadi anak-anak yang memanggilmu ya Aba, ya Bapa. Menjadi umat ketebusan, umat kesayangan yang kau jagai seperti biji matamu. Sebab biarlah hidup kami terus menyenangkan dan menyukakan hatimu. Ini rindu kami kepadamu. Sebab dengan apakah kami dapat membalas segala kebaikan selain pujian, penyembahan. Dan itu pun tidak sebanding dengan kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunannya kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, engkau melupakan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Amen. Betapa besar kasih pengampunanmu
terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, berikan-Ku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur, terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, berikan-Ku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, berikan-Ku. Biarlah hidup kami terus dipulihkan, supaya hidup kami dapat terus bertumbuh. Sebab pengampunan yang Kau berikan itu sudah lebih dari cukup bagi kami. Sebab itu biarlah kami tidak kembali kepada lumpur dosa, tapi kami terus menanggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru yang terus dibaharui dari hari ke hari dengan kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman yang akan terus membaharui hidup. Suatu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Kembali kita akan melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, masih di surat Paulus kepada jemaat Efesus di pasal yang kelima. Ini adalah lanjutan dari Efesus pasal 4 kemarin tentang manusia baru, dan hari ini adalah dengan judul perikop hidup sebagai anak-anak terang. Kita akan baca dulu dua perikop ini. Ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah.
Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Perikop yang kedua, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, Bapak Ibu, di dalam surat Paulus ini kepada jemaat di Efesus, kita tahu bahwa penginjilan Paulus kepada jemaat Efesus itu kurang lebih ada 2 tahun lebih ya. Dan Efesus merupakan kota pusat perdagangan dan juga sekaligus kota pelabuhan besar, di mana kota ini juga terkenal dengan kuilnya ya. Ada kuil yang di dalamnya adalah Dewi Artemis, dan di mana yang merupakan dewi kesuburan, dewi untuk apa juga menjadi tempat yang disembah sebagai dewi perlindungan, khususnya bagi ibu-ibu yang akan bersalin, bagi wanita yang akan bersalin. Dan juga di kota Efesus ini juga
mulanya juga bagaimana Paulus juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, melihat latar belakang kehidupan dari jemaat Efesus itu sendiri yang dipengaruhi oleh penyembahan-penyembahan berhala ini, yang itu tentunya sangat bertentangan dengan ajaran kekristenan. Karena itu Paulus mengajarkan hal-hal praktis tentang bagaimana cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, termasuk juga hubungan komunitas, bahkan hubungan pribadi, serta hubungan suami istri. Nah, di ayat yang pertama ini, di ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah, Paulus ketika kita baca kemarin di Efesus pasal 5 sudah diterangkan dengan panjang lebar bagaimana kita dibenarkan semata-mata karena kasih karunia, dan seharusnya lah kita hidup sebagai manusia baru, manusia yang meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, di Efesus pasal 5 ini juga Paulus menuntun umatnya yang di Efesus untuk mereka boleh menjadi penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah menjadi pengikut-pengikut Kristus, mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau kita baca di dalam terjemahan lain itu dikatakan meneladani Kristus. Dan di sini jelas dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Perlu kita sangat ketahui Bapak Ibu bahwa anak-anak kekasih itu artinya apalah? Artinya bahwa kita ini punya identitas yang jelas bahwa kita ini dikasihi Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, bukan kita mengejar kasih dari Tuhan itu sendiri, tetapi memang dasarnya kita sudah dikasihi. Jadi apa yang kita lakukan itu semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa di ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Artinya hidup di dalam kasih yaitu kita bertindak dan berperilaku hari-hari hidup kita itu yang meneladani Yesus dengan dasar kasih. Yang tentunya kita tahu bahwa dasar kasihnya itu adalah kasih agape, kasih Allah sendiri. Kasih Allah itu sendiri yaitu kasih yang mematikan ego, kasih yang ada pengorbanan, rela berkorban, dan juga kasih tanpa syarat. Nah, kita lanjut lagi. Ketika kita mendasarkan segala sesuatunya itu karena kasih, percaya Bapak Ibu sebagaimana teladan Kristus, kasih itu bisa mengalahkan segala-galanya. Di ayat yang ketiga berkata, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, kita juga sudah tahu bahwa orang-orang kudus artinya apa? Hidup berbeda. Hidup berbeda dari antara dunia. Ketika Paulus menulis, harapan besar bagi Paulus pada jemaat itu bahwa mereka mempunyai kehidupan yang berbeda. Ketika di dalam lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang itu dikatakan selanjutnya seperti yang sudah kita baca, ada perkataan yang kotor, perkataan yang sembrono. Kalau di ayat 4 dikatakan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Kalau bahasa bahasa aslinya itu perkataan yang kotor itu ditulis pornolalia. Yang kita ketahui itu seperti pornografi gitu. Nah, kenapa dikatakan bahwa itu kalau di yang lain dengan jelas di ayat 3 itu kalau di terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan itu kalian adalah umat Allah. Sebab itu perbuatan-perbuatan yang cabul dan yang tidak senonoh ataupun keserakahan tidak patut ada di tengah-tengah kalian.
Jangan sampai orang lain mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa kalian berbuat hal-hal seperti itu. Jadi Paulus memperingatkan dengan maksud bahwa ketika hidup kita itu harus berbeda. Seperti itu tadi, orang-orang kudus. Jadi jangan sampai ada orang lain itu melihat dan menilai bahwa pengikut-pengikut Kristus itu ya sama aja gitu loh. Masih suka ngomong kotor, cabul, melakukan hal-hal yang cabul. Dan Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk tidak melakukan hal-hal itu. Demikian juga diingatkan di ayat yang keempat bahwa untuk tidak berkata kotor, perkataan yang kosong atau yang sembrono. Nah, ketika kita tahu bahwa sebagai manusia makhluk sosial, tentunya kita akan berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Dan Paulus mengingatkan, kita tahu bahwa dari cara kita berbicara, dari aksen kita, misalnya saya orang Palembang, dari perkataan kita, dari cara bicara kita itu orang bisa melihat kita, orang bisa menilai kita. Karena itu Paulus mengingatkan kita untuk memperhatikan apa yang kita katakan. Bagaimana kita mengatakannya dan apa yang seharusnya tidak kita katakan. Kalau hari-hari ini, bahkan zaman-zaman ini, zaman-zaman anak muda, ada banyak kata-kata yang sembrono, kata-kata yang dianggap itu biasa saja gitu loh. Karena itu sering diucapkan. Bahkan itu misalnya dari Jawa Timur ada kata-kata yang itu kasar gitu loh, tapi dianggap biasa saja. Nah, hal-hal seperti ini pun diingatkan oleh Paulus ketika kita melalui perkataan kita, melalui cara bicara kita, bahkan melalui aksen kita itu dikenal, kita diketahui. Oh, misalnya, oh Vincent nih orang Palembang dari cara dia ngomong. Nah, dari perkataan pun, dari apa yang kita ucapkan, Paulus menekankan untuk kita tidak mengatakan hal-hal yang sia-sia. Karena jelas bahwa identitas kita ini anak-anak Allah. Nah, itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Terus di ayat yang kelima berkata, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus Allah. Nah, keserakahan di sini disamakan dengan penyembahan berhala. Karena keserakahan itu sama artinya kita mendewakan uang. Ketika kita mendewakan uang berarti kita itu sudah termasuk dengan penyembahan berhala modern saat ini ya Bapak Ibu. Itu sama dengan kita sudah memberhalakan ketika kita mendewakan uang. Apa-apa kalau zaman dulu kereta api, zaman dulu bunyinya duit, duit. Apa-apa ujung-ujungnya duit, uang. Mencari uang dengan apa? Mengorbankan kesehatan kita. Nah, jadi ketika kita mendewakan uang itu, kenapa disebut kita sama halnya dengan penyembahan berhala? Karena kita sadari, saya percaya itu kita sadari, kita menggeser posisi Tuhan. Mungkin pada saat itu di zaman Paulus, Efesus, mereka jelas ya, mereka menyembah dewa Artemis, mereka meminta perlindungan, mereka meminta berkat itu kepada dewa. Tetapi pada masa-masa sekarang ini ada banyak hal-hal yang membuat kita menggeser posisi Tuhan untuk tidak kita lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, dan itu menjadi peringatan bagi setiap kita. Dan di ayat 6 berkata, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dan di sini jelas kita jangan tertipu oleh pengajaran-pengajaran sesat. Bagaimana kalau kita yang sudah kita baca lewat di Korintus, bagaimana Paulus dituduh
melakukan pengajaran-pengajaran palsu. Dan ketika Paulus menyampaikan, membela Injil, dia sudah menyampaikan, dia disandingkan dengan dewa yang ini orang-orang yang ahli-ahli sihir pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, di poin yang ke-8 dikatakan dengan jelas bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dikatakan bahwa apa yang kita sudah dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itulah adalah hal-hal kegelapan dianggap. Bukan cuma dianggap ya Bapak Ibu, saya ingat bahwa ada di Kempria, suami saya sering katakan kalau dia sampaikan bahwa dosa adalah dosa. Dosa itu bukan sekedar masalah. Jadi apa yang sudah tadi di ayat 1 sampai itu, ayat yang ke-7 itu bukan sekedar masalah Bapak Ibu. Ada dosa, yang namanya dosa itu ada keterikatan. Kadang-kala orang ngomong kotor, dia ngomong ya biasa aja, iya ini aku ini orangnya latah. Jadi ngomongnya ya itu keceplosan. Nah, hal-hal itu kalau cuma dianggapkan itu cuma keceplosan, itu cuma nggak apa-apa. Jadi kita akan membenarkan diri. Jadi kalau kita anggap itu dosa ya harus kita putuskan bahwa itu kita tidak boleh lagi kita lakukan atau kita ucapkan, seperti ayat-ayat nanti di bawahnya di atas juga ada disebutkan, diucapkan pun saja itu memalukan, apalagi itu dilakukan. Nah, jadi di ayat yang ke-9 berkata, terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bukankah kita adalah terang dunia? Bahwa terang Kristus itu sudah ada dalam hidup kita, yang seharusnya memancar keluar dari terang itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang adil, dan hal-hal yang benar. Terus diingatkan lagi di ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan, karena perbuatan kegelapan itu tidak membuahkan apa-apa. Dan telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Di sini dikatakan kan, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jadi menyebutnya saja memalukan, apalagi melakukannya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di antara kamu. Dan itulah seperti yang saya katakan tadi, kita adalah terang dunia, dan kita harus ingat selalu, menyadarkan diri kita, aku ini terang loh, aku ini terang. Jadi dari hidupku ini harus keluar apa yang tadi disebutkan, hal-hal yang baik, hal-hal yang adil, dan hal-hal yang benar. Karena itu di ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ya, kita diajarkan untuk hidup bijaksana. Yaitu jangan, kita sudah tahu, orang bebal itu sudah tahu, dikasih tahu. Tapi dia ngomong ya, kalau menurut aku benar, ya mau apa gitu loh. Kalau aku taunya ya gini, ya orang bebal itu tidak mau dikasih tahu dia. Hal yang benar ya, kalau menurut dia tidak bisa diterima dia ya, aku nggak mau lakukan itu gitu loh. Tapi ketika kita baca firman, kita tahu kebenaran, kita tahu hal-hal yang benar, apa yang baik, apa yang adil, yang semuanya dari firman Tuhan, kita mau bahwa kita hidup bijaksana, memperhatikan setiap hidup kita. Dan kita tahu bahwa waktu-waktu yang ada adalah waktu-waktu yang singkat, yang pada saatnya nanti kita juga tahu bahwa akhir-akhir ini adalah hidup di akhir zaman, di akhir dari zaman akhir. Karena itu teruslah kita boleh menjadi teladan seperti Kristus. Teladan kita adalah Kristus. Ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
Karena itu Bapak Ibu, kita perlu pimpinan Roh Kudus, kita perlu hidup di dalam Roh. Apa yang menjadi, kita tahu bahwa buah-buah Roh yang sudah kita baca di Galatia, kita boleh lakukan itu. Bagaimana kita tidak hidup menuruti hawa nafsu kita sendiri, tetapi ada penguasaan diri di dalam hidup kita ketika kita dipimpin oleh Roh. Kata di sini juga dikatakan di ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, inilah Bapak Ibu yang diajarkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus, bagaimana mereka menjalani hal-hal praktis, hubungan dengan sesama di lingkungan hidup mereka boleh terus menjadi terang, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hiduplah di dalam pimpinan Roh. Dan saya percaya apa yang disampaikan Paulus ini sangat dapat kita lakukan dan juga berlaku bagi kita yang hidup di zaman modern saat ini. Ya, di perikop yang kedua, bagaimana juga Tuhan mengingatkan, Paulus juga mengajarkan kepada kita hidup hubungan sebagai suami istri, orang-orang terdekat kita. Tentu ayat-ayat yang kita baca ini sudah sangat familiar bagi kita, bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suami dengan sikap hati seperti kepada Tuhan. Bahwa apa-apa yang kita lakukan sebagai istri, ingatlah bahwa ketika kita lakukan itu bukan semata-mata kita lakukan untuk suami kita, tetapi kita melihat hal yang lebih tinggi, yaitu kita lakukan itu untuk Tuhan. Demikian juga suami, dan suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, di poin ini adalah poin yang ke-32, ayat yang ke-32, dikatakan bahwa rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Efesus yang menjadi kerinduan bahwa setiap umat-umat jemaat Efesus itu mempunyai hubungan dan memandang Kristus itu dekat seperti hubungan suami istri. Demikian juga dengan kita, bahwa kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita boleh memandang hubungan yang baik dengan Bapa kita, bahwa tidak ada dosa, tidak ada hal-hal yang membuat hubungan kita itu terpisah dari Bapa kita. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada suami saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih istriku. Jadi hari ini ada banyak hal yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Efesus, dan tentunya itu berlaku bagi kita hari ini karena firman Tuhan itu up to date. Dan sebenarnya kata kunci dari segala sesuatu yang Paulus sampaikan dan tadi sudah diurai oleh istri saya, itu adalah apa yang Paulus catat di dalam ayat yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Kalau kita masih ingat di pasal ketiga bagaimana Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus itu mengenal betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan itu membuat mereka bukan saja tidak goyah ketika menghadapi penderitaan, menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, maka kembali saya akan ingatkan 1 Yohanes 5 ayat 3. Inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi ketika kita hidup di dalam kasih, maka otomatis kita akan menjadi orang yang melakukan perintah-perintah Allah yang tidak berat itu. Dan ketika kita melakukan perintah-perintah Allah, maka otomatis, sekali lagi saya katakan, maka kita
akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tentu dari kemarin kita sudah diingatkan untuk kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru yang dibaharui dari hari ke hari. Dan Paulus ingatkan tempat praktek paling mudah dan tempat praktek untuk memulai praktek itu adalah dalam rumah tangga. Makanya tadi di perikop yang kedua bicara tentang hubungan suami istri, besok di pasal 6 kita akan masuk dalam hubungan orang tua dan anak. Jadi mari Bapak Ibu, pesan yang Tuhan mau ingatkan kepada kita adalah, yuk hidup di dalam kasih Kristus. Karena itu sudah lebih dari cukup bagi kita. Biarlah kita bergerak, kita hidup, dan melakukan segala sesuatu karena kasih. Karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita dengan memberikan Yesus untuk menebus hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Jadi sekali lagi terima kasih istriku. Jadi silakan Willy nanti akan berdoa syafaat dan nanti akan ditutup oleh istri saya. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih, Pak. Mari Bapak Ibu, tidak ada yang menambahkan, kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini Tuhan. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu Tuhan, menjadi terang Tuhan untuk sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Ijan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya, berkati juga pelayanannya juga Tuhan. Berkati apapun yang ia kerjakan Tuhan, berkati juga suami serta anak-anaknya Tuhan. Kami serahkan Bu Vision ke dalam tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Ongko Tuhan. Dan intinya kami berdoa untuk kesehatan Pak Ongko Tuhan. Kau senantiasa memberkati kesehatan pemulihannya Tuhan. Engkau juga memberkati orang-orang sekitarnya yang mendampingi, kuatkan, mampukan mereka untuk selalu mendampingi Pak Ongko Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Dorcas Tuhan. Kau senantiasa menjaga, melindungi, menyertai Bu Dorcas Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi atas Bu Dorcas Tuhan. Apapun proses yang ia jalani Tuhan, baik itu kemoterapi maupun obat-obatan yang ia konsumsi Tuhan, itu mendatangkan kebaikan untuk tubuhnya Tuhan. Semakin hari semakin pulih Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya Tuhan, orang-orang sekitar yang mendampingi Bu Dorcas Tuhan. Kuatkan, mampukan mereka Tuhan untuk selalu mendampingi Bu Dorcas Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap pekerjaan usahanya juga Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota Koran Leo yang hadir di pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati menyertai kami Tuhan. Setiap aktivitas kami Tuhan dari pagi hingga malam nanti Tuhan. Engkau yang menyertai, melindungi, serta memberi hikmat untuk kami Tuhan. Melakukan apapun yang kami putuskan di dalam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati juga orang-orang sekitar kami Tuhan, khususnya yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, mereka bisa melihat Kristus di dalam hidup kami. Sehingga mereka bisa datang dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini. Biarlah banyak orang yang datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati para pemimpinnya juga Tuhan, dari presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Kau kasih roh hikmat takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan, yang masih terjadi perang Tuhan. Biarlah Tuhan memberi hikmat untuk para pemimpinnya Tuhan. Memberi damai dan sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan, semua bangsa Tuhan memiliki hikmat untuk melakukan apapun Tuhan. Itu berasal daripada-Mu Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang akan mengenal Engkau melalui kejadian apapun Tuhan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang menyertai, melindungi, serta memberi hikmat apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan.
Marilah kawan-kawan dan Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur berterima kasih buat firman pada pagi hari ini Tuhan, bahwa kami diingatkan lagi bahwa kami punya identitas sebagai anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Biarlah melalui kasih-Mu itu yang mengalir dalam hidup kami Tuhan, orang-orang juga boleh melihat Bapa bahwa Kristus itu nyata di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hari baru kami ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang ikut Koramdio pada pagi hari ini Bapa. Jaga lindungilah kami, tutup bungkusan kuasa darah Yesus, pasukan malaikatmu yang berkawal, memagari, menyertai kami, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan melangkah Tuhan. Dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami Tuhan, biarlah kami melalui perkataan, perbuatan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, biarlah kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, saya end meeting Bapak Ibu ya.